Halo guys, kalian ditemani dengan topik di sini. Tema kali ini akan meluruskan pemahaman publik yang salah mengenai pemahaman Flat Earth. Perlu ditekankan, saya di sini tidak berpihak kepada siapapun, baik yang mempercayai bumi bulat ataupun bumi datar. Karena menurut saya pribadi, yang satu banyak hal yang disembunyikan dan dirahasiakan. Seperti yang kalian lihat sekarang, ini merupakan gambar dari teknologi CGI. Tidak ada gambar bumi yang asli. Gambar bumi berbeda-beda per periodenya. Sedangkan yang satu lagi, bumi datar, belum terbukti. Sebelum itu, baik kalian setuju dengan bumi bulat ataupun bumi datar, tidak akan menjamin Anda masuk surga. Jadi bawa santai saja, oke? Jika kita ingin mengkritik suatu pemahaman, maka kita harus pelajari dan tahu terlebih dahulu pemahaman tersebut. Untuk itu, mari kita simak. Menurut pemahaman kaum Flat Earth, bumi merupakan pusat alam semesta, bukan planet. Benua-benua yang kita kenal, termasuk kita berada di dalamnya, berada dalam lingkaran tersebut. Ini merupakan kutub utara, dan yang menyelimuti ini merupakan kutub selatan Antartika. Dan di luar kutub Antartika banyak benua-benua yang belum dieksplorasi oleh manusia. Planet-planet dan bintang-bintang berputar di atas langit bumi kita. Bulan dan matahari lebih dekat dan tidak besar seperti yang mereka katakan. Dan masih banyak orang yang gagal paham dengan foto-foto bumi datar palsu yang banyak muncul di internet. Sejak kecil kita diajarkan bahwa bumi itu bulat, tanpa mengetahui pernyataan tersebut benar ataupun tidak. Karena benda-benda langit di atas sana berbentuk bulat, tak ada alasan untuk berpikir bahwa bumi itu lain sendiri. Analoginya sama saja dengan mengatakan bahwa meja biliar harus berbentuk bola, karena benda-benda lain juga berbentuk bola. Logika seperti ini jelas tidak masuk akal. Di sekolah kita diajarkan bahwa matahari itu besar sekali, dan jaraknya ratusan juta kilometer dari bumi. Apakah itu benar? Observasi alam secara langsung menunjukkan hal sebaliknya. Matahari begitu dekat dengan awan, bukan 150 juta kilometer seperti yang mereka katakan. Matahari tidak besar, bisa dilihat dengan pantulan di sana. Pantulan sinar matahari di situ hanya bisa terjadi jika mataharinya tidak sebesar dan sejauh seperti yang mereka katakan. Di permukaan bumi, kita bisa melihat cahaya menyebar melebar dari balik awan. Hal itu tidak akan mungkin terjadi jika mataharinya jauh dan buminya lengkung. Mereka beralasan bahwa itu disebabkan oleh atmosfer. Kita juga bisa melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan karton. Jika mataharinya jauh seperti yang mereka katakan, sinarnya tidak akan melebar, tetapi cahaya sinarnya akan lurus paralel. Dengan karton yang sama, jika sumber cahayanya dekat dan kecil, contoh menggunakan lampu senter, terbukti sinarnya melebar. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan, bahwa sinar dan awan itu mataharinya dekat dan lokal. Menurut sains modern, matahari sangat jauh dan besar. Jarak dan ukurannya menggunakan perhitungan ilmuwan Yunani kuno bernama Aristarchus.
Aristarchus menghitung jarak bulan dengan menggunakan rumus trigonometri pada saat gerhana bulan, dengan asumsi bahwa gerhana terjadi akibat bulan masuk bayang-bayang bumi. Aristarchus menghitung jarak bulan dengan asumsi tersebut. Maka didapatlah angka 240.000 mil atau 384,400 km. Apakah ini fakta? Tentu saja bukan. Ini perhitungan trigonometri dengan asumsi gerhana terjadi karena bulan masuk bayang-bayangan bumi. Analogi sederhananya seperti ia menghitung badan tikus dengan menghitung panjang ekor yang diasumsikan adalah ekor tikus. Menjadi masalah jika yang diukur adalah ekor gajah, sehingga menghasilkan perhitungan badan tikus sama besar dengan badan gajah. Dengan asumsi yang sama, Aristarchus menghitung diameter bulan lewat fenomena gerhana. Didapatlah angka diameter bulan yaitu 3.443 km dan jarak bulan dari bumi 384,400 km. Setelah mendapat jarak bulan, ilmuwan Yunani kuno tersebut menghitung jarak matahari. Didapatlah jarak matahari sebesar 149,6 juta kilometer. Yang jadi masalah, angka tersebut 400 kali lebih besar dari jarak bulan ke bumi. Padahal kita selalu melihat bulan dan matahari besarnya hampir sama, yang menyebabkan gerhana total jika matahari tertutup bulan. Maka dibuatlah asumsi baru. Matahari dan bulan kelihatan ukurannya sama, padahal jaraknya menurut perhitungan Aristarchus 400 kali lebih jauh. Katanya karena matahari besarnya 400 kali lebih besar dari bulan. Bagaimana NASA memprediksi gerhana? Mari kita cek situs resmi NASA. Kita bisa menghitung secara akurat dengan menggunakan siklus Saros. Siklus Saros menggunakan perhitungan yang dibuat oleh kaum Babilonia kuno ribuan tahun yang lalu. Babilonia kuno mengamati gerhana adalah peristiwa rutin, sama seperti terjadinya siang dan malam. Mereka menghitung dari gerhana ke gerhana lain, sehingga menemukan siklusnya, yaitu disebut siklus Saros. Menurut pengamatan Babilonia kuno, gerhana bulan terjadi 18 tahun, 11 hari, dan 8 jam. Siklus ini juga berlaku untuk gerhana matahari. Berdasarkan metode itu, NASA bisa memprediksi 144 tahun dari tahun 1901 sampai 2045. Kemudian NASA membuat animasi gerhana, seolah-olah prediksi itu dibuat dengan menghitung pergerakan bumi dan bulan mengelilingi matahari. Padahal mereka menggunakan siklus Saros yang digunakan kaum Babilonia, yang tak ada hubungannya dengan bentuk bumi. Tetap saja gerhana terjadi sesuai dengan siklus Saros tersebut. Pertanyaan terbesarnya, mengapa NASA masih menggunakan kalender Saros untuk memprediksi gerhana? Mengapa NASA tidak menghitung sendiri dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari? Jawabannya sederhana, karena memang hitungan itu salah semua. Gerhana tetap tidak akan bisa diprediksi dengan menggunakan angka-angka itu. Dengan rumus trigonometri yang sama, bisa diterapkan dengan asumsi yang berbeda. Tak perlu menggunakan asumsi bayangan di bulan. Perhitungan trigonometri jarak matahari bisa dilakukan dengan asumsi yang lebih nyata, yaitu derajat kemiringan sinar matahari. Dibutuhkan setidaknya 3 lokasi yang berbeda. Sama dengan Google Maps yang dapat memprediksi lokasi Anda dengan menggunakan 3 menara Telkom yang berbeda. Bedanya cara mengukur ketinggian dengan menggunakan cara triangulation, yang biasa disebut untuk mengukur ketinggian gedung, gunung, dan lain-lain. Hasilnya jarak bumi dan matahari hanya 5.766 km saja. Matahari dan bulan begitu dekat. Dari jarak itu bisa dihitung diameter matahari yaitu 51,5 km. Begitu pula diameter bulan yang besarnya hampir sama. Matahari dan bulan tidak sebesar yang dipropagandakan selama ini. Semua orang bisa mengukur jarak, diameter bulan dan matahari tanpa harus menunggu gerhana, seperti yang dilakukan oleh Aristarchus. Buat apa menghitung trigonometri berdasarkan bayangan yang ada di bulan? Kita semua bisa menghitung trigonometri berdasarkan bayangan yang ada di bumi.
Selanjutnya, penjelasan mengenai terbit dan terbenamnya matahari. Terbit dan terbenamnya matahari membuktikan bahwa bumi itu bulat? Salah. Terbit dan terbenamnya matahari akibat perspektif, bukan karena lengkungan bumi. Peta bumi datar di Boston Public Library menjelaskan tentang terbit dan terbenamnya matahari. Di musim panas, matahari berputar di dekat kutub utara. Akibatnya, matahari tidak pernah terbenam, seperti di Norwegia dan Alaska. Orbit matahari bergeser dari kutub utara ke lingkaran luar, yaitu Antartika. Pada musim dingin, matahari tak pernah terbit di kutub utara, termasuk Norwegia dan Alaska, karena matahari jauh dari perspektif, yaitu dekat lingkaran Antartika. Fakta lain yang sangat menarik adalah ketika matahari terbenam, terlihat sinar yang mengikuti hilangnya perspektif sinar matahari. Ini menandakan cahaya matahari bersifat lokal. Jika matahari jaraknya 150 juta kilometer yang sepertinya mereka katakan, matahari tidak akan menghilang seperti itu, tapi rata di seluruh horizon bumi. Kita bandingkan dengan lampu-lampu kota. Ini adalah cahaya lokal di Las Vegas. Ada dua cahaya yang berbeda di dua kota. Mari kita bandingkan dengan fenomena sinar matahari ketika terbenam tadi. Sama persis, karena sinarnya bersifat lokal.